Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Padrianti selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis pada pagi hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan kedua kuliah Ulumul Hadis pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Pembagian Hadis dari Sudut Kuantitas Perawi, yaitu hadis mutawatir. Di sini kami sebagai kelompok 2 dengan anggota, saya Aisyah Hilal dengan NIM 2121098 sebagai moderator. Kemudian yang kedua Ulfi Amanda dengan NIM 2121103 sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ulfi Amanda dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi pertama. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yakni pengertian hadis. Hadis adalah sumber rujukan umat yang dijadikan landasan hukum setelah Al-Quran, baik secara struktural maupun fungsional. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan dan menyala sebuah pernyataan tentang perilaku Nabi Muhammad. Sedangkan para ulama hadis diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Pengertian hadis secara luas, sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama, seperti pendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi Muhammad, melainkan juga meliputi sabda para Nabi Muhammad. Sedangkan menurut para ahli usul fikih, yaitu segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi Muhammad yang bersangkutan dengan kaum berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan, makanan, dan pakaian yang tidak ada revolusinya dalam hukum, maka tidak tersebut sebagai hadis. Hadis dari segi kuantitas perawi terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis hadat. Hadis mutawatir adalah secara bahasa terbentuk dari isim fa'il mutatabi'un yang berarti berturut-turut dan beriringan antara satu dengan yang lainnya. Menurut ulama mutaakhirin, ahli usul, suatu hadis dapat ditetapkan sebagai hadis mutawatir bila memenuhi syarat-syarat berikut, yakni 1. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Ada yang menetapkan jumlah perawinya dan ada yang tidak menentukan jumlah perawinya. Yang kedua, mustahil bersepakat berbohong. Para perawi dalam sanad itu datang dari berbagai negara yang berada jenis yang berbeda, yang berpendapat yang berbeda pula. Yang ketiga, sandaran berita itu berdasarkan panca indera. Maksud sandaran panca indera adalah berita itu didengar atau dilihat dengan mata atau disentuh dengan kulit, terkhusus pada indera penglihatan dan pendengaran, tidak disadarkan pada logika atau akal yang bersadarkan kaidah logika. 4. Adanya keseimbangan antar perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Macam hadis mutawatir. Menurut sebagian ulama, hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir
lafzi ialah hadis yang berkaitan dengan lafaz perkataan Nabi SAW dengan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Mutawatir maknawi. Mutawir maknawi adalah periwayat jamaah atau banyak orang yang mustahil kesepakatannya berbohong kepada peristiwa yang berbeda tetapi sama dalam perkataannya. Mutawatir amali ialah suatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama yang telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkannya, menyuruhnya, atau selain dari itu, dan pengertian ini sesuai dengan takrif jima'. Hadis mutawatir amali ini banyak jumlahnya, seperti hadis yang menerangkan waktu sholat, rakaat sholat, sholat jenazah, sholat id, atau tata cara sholat, pelaksanaan haji, qadar zakat harta, dan lain-lain. Sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Ulfi Amanda. Selanjutnya, saya akan membaca kesimpulan makalah dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah, hadis mutawatir ini jumlahnya banyak sekali dan sudah pasti sahih, sehingga tidak dibahas lagi dalam ilmu isnad atau mustahalul hadis. Karena ilmu hadis membahas siapakah perawi hadis itu, apakah seorang muslim, apakah dia adil atau tidak, atau bersambung-sambung sanadnya atau tidak, dan seterusnya. Yang perlu dibahas di dalam ilmu hadis adalah apakah jumlah perawinya yang meriwayatkannya itu sudah cukup banyak atau belum. Apakah ada kemungkinan untuk berdusta atau tidak. Demikian pula keadaan yang melatar belakangi berita itu, terutama kalau bilangan perawinya itu tidak begitu banyak jumlahnya. Karena hadis mutawatir sudah pasti sahih, wajib diamalkan tanpa ragu-ragu, baik dalam masalah akidah atau keimanan maupun dalam bidang amaliyah, yakni baik mengenai ubudiyah atau muamalah. Dan hadis mutawatir memberikan faedah qot'i atau yakin, sehingga bagi para orang yang mengingkari hadis mutawatir bisa dihukumi keluar agama Islam atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Itulah tadi penyampaian makalah dari kelompok kami. Kami sadar makalah tersebut masih banyak kekurangan, maka dari itu kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam makalah kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.